Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamsil dengan NIM 20600119053. Saya akan menjelaskan tentang fisika modern yang terkhususkan pada teori relativitas yang dibawakan oleh seorang ilmuwan yang sangat fenomenal ya. Seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein. Albert Einstein ini dulu pernah menuliskan 3 makalah. Makalah yang pertama itu membahas tentang gerak Brown, di mana dia menjelaskan adanya atom sehingga memperkuat teori tentang adanya atom. Dan makalah kedua yang membahas tentang efek fotolistrik. Nah, dari makalah keduanya yang tentang efek fotolistrik ini dia mendapatkan Nobel Fisika. Dan yang ketiga adalah makalah ketiganya, yaitu tentang relativitas. Nah, makalah ketiganya inilah yang akan kita bahas lebih lanjut tentang teori relativitas, teori yang pernah mengguncangkan konsep fisika dasar, yang pernah mengguncangkan teori fisika dasar, di mana dalam konsep fisika dasar itu dilandasi oleh hukum Newton dan persamaan Maxwell, di mana hukum Newton itu sendiri hukum yang banyak sekali diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam membuat desain bangunan, kita harus memperhatikan hukum Newtonnya. Dan ternyata ada kesalahan, dan kesalahannya itu ditemukan dan dikoreksi oleh Einstein. Ada juga persamaan Maxwell, persamaan yang menggambarkan suatu gelombang, yang bisa menggambarkan gelombang tersebut secara pasti dan akurat. Dan ternyata ada kesalahan, dan kesalahannya itu dikoreksi oleh Einstein, seorang Einstein. Sehingga seorang pernah berkata, itu Feynman pernah berkata, selama 200 tahun lebih persamaan gerak Newton dipercaya mendeskripsikan alam dengan tepat. Pertama kalinya kesalahan dan koreksinya ditemukan, yaitu oleh Einstein pada tahun 1905. Persamaan Newton, persamaan yang sangat fenomenal pada fisika klasik. Persamaan atau konsep yang mendasari atau melandasi fisika klasik. Bayangkan teman-teman, fisika klasik tersebut fisika yang membahas tentang gerak rotasi, dinamika benda partikel, dan lain sebagainya. Itu bisa digoncangkan oleh teori relativitas yang dibawakan oleh Einstein. Teori relativitas yang akan kita bahas pada kali ini merupakan teori relativitas khusus yang memperhatikan kecepatan konstan, atau yang mengambil kerangka acuan inersial. Kita tidak akan membahas teori relativitas umum karena teori relativitas umum memiliki persamaan yang sangat rumit. Itu harus menggunakan tensor. Itu sudah melebihi vektor ya. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan memfokuskannya pada prinsip relativitas khusus yang beracuan pada kerangka inersial. Kalau pada teori relativitas umum dia berpacu pada percepatan atau kerangka non inersial. Kita sekarang memperhatikan kecepatan secara konstan. Nah, dalam prinsip relativitas, hukum alam yang sama berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Pengamatnya diam ataukah bergerak ataukah berlawanan arah, itu tetap hukum alamnya yang sama, tetapi dalam pergerakannya yang berbeda. Kita berikan sebuah contoh. Di sini
eh, ada suatu wadah yang bergerak secara konstan ke kanan, kemudian di dalam mobil tersebut atau wadah tersebut tergantung sebuah bandul. Nah, ketika kecepatan ini melaju dengan kecepatan tertentu ke arah kanan secara konstan ya, maka bandul yang ada pada di sini itu tidak membentuk sudut sedemikian rupa. Kenapa? Karena dia bergerak secara konstan, artinya bandul ini dipengaruhi oleh kerangka acuannya. Kerangka acuannya apa? Nah, mobil ini. Jadi, seluruh yang ada pada mobil ini bergerak secara konstan ke kanan dengan kecepatan tertentu. Sehingga ketika kita memperhatikannya, dia akan seperti diam. Tapi padahal dia bergerak secara konstan. Contoh lainnya saja. Ada seorang yang duduk dalam sebuah mobil, kemudian dia melempar sebuah koin ke atas. Nah, koinnya itu akan bergerak ke atas, bergerak lurus ke atas, kemudian jatuh pada lintasan yang sama. Nah, ini kita misalkan pengamat 1, kemudian yang pengamat, kemudian juga kita berikan suatu contoh pengamat 2 yang berada di luar mobil dengan posisi diam, dengan keadaan diam, dan pengamat 1 dengan keadaan bergerak. Nah, ketika kita melihat pada pengamat 1, ketika melempar sebuah koin tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan ke kanan kan harusnya koinnya terpental ke belakang karena dipengaruhi oleh kecepatan yang tinggi. Nah, ternyata tidak oleh pengamat 1. Kalau pengamat 2 itu ketika mengamati koin tersebut, pengamat 2 akan mengamati bahwa koin tersebut akan bergerak secara vertikal ke kanan dan bergerak secara horizontal ke arah atas. Nah, dalam kerangka acuan tersebut ada pengamat 1 dan pengamat 2 itu akan dikenakan hukum alam yang sama, tetapi pergerakan dari benda tersebut akan berbeda. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu masalah yang ditemukan oleh Einstein yang terletak pada hukum Maxwell dan transformasi Galileo. Nah, rumus yang saya tampilkan pada bagian sini itu merupakan rumus yang menggambarkan secara pasti tentang materi listrik dan magnet, di mana rumus ini menggambarkan secara terpisah magnet dan listrik. Diberikan dua keadaan, di mana keadaan pertama ada magnet, kemudian magnet ini digerakkan dengan kecepatan konstan ke kanan sehingga memasuki sebuah kumparan. Nah, yang terjadi adalah adanya induksi elektromagnetik. Dalam keadaan ini digambarkan oleh persamaan 1. Nah, pada persamaan 2 juga sama, tetapi kita balik kondisinya. Sebuah kumparan, kemudian kita gerakkan masuk ke dalam satu magnet. Nah, apa yang terjadi? Ternyata juga terjadi induksi elektromagnetik. Nah, inilah yang membuat bingung seorang Einstein. Bagaimana bisa keadaan yang sama, hukum alam yang sama, tetapi memiliki dua konsep rumus yang berbeda. Nah, Einstein berpendapat bahwa harusnya kan keadaan ini memiliki rumus yang sama untuk menggambarkan seluruh keadaan ini. Nah, yang kedua ada persamaan gelombang elektromagnetik tidak konsisten dengan transformasi Galilean. Kenapa demikian? Ketika kita mengamati sebuah
sebuah partikel dengan menggunakan hukum Maxwell. Ketika bendanya diam, maka hukum yang dikenakan adalah hukum Maxwell. Ketika bendanya bergerak, maka ketika kita meninjaunya terhadap hukum Maxwell, kemudian dikombinasikan dengan transformasi Galileo, maka hukum Maxwell-nya akan berbeda, persamaannya akan berbeda. Nah, inilah yang membuat masalah dalam fisika klasik. Saya akan berikan satu contoh bagaimana transformasi Galileo Oke. Kita menggunakan satu pengamat S dalam koordinat Y, Z, X. Kemudian kita menggunakan pengamat kedua S aksen, Y aksen, Z aksen. Kemudian ini bendanya. Kita asumsikan S sebagai pengamat yang diam, kemudian X aksen sebagai pengamat yang bergerak. Nah, pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak sama-sama mengamati benda yang terletak pada jarak S terhadap X, maksudnya X terhadap pengamat S dan X aksen terhadap pengamat S aksen. Nah, cara untuk bisa menentukan jarak pengamat yang bergerak terhadap bendanya itu kan X aksen. Jadi X aksen sama dengan X, ini jarak totalnya terhadap pengamat yang diam dikurang dengan jarak pengamat diam ke pengamat bergerak, itu sebesar V dikali T. Oke. Kita beralih ke contoh lain. Misalnya saja gini. Pengamat diamnya kita balik. Kita berpatokan pada kerangka acuan bergeraknya, aksennya. Jadi X sama dengan X aksen ditambah VT. Kita balik saja. Nah, ini misalnya saja F sama dengan M dikali A, ataukah turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Ya, ketika kita memperhatikan F aksennya, harusnya kan tidak jauh beda. Jadi M dikali D kuadrat T, kita masukkan X-nya berapa? Kita berpacuan pada kerangka acuan bergerak. Jadi X aksen ditambah ini aksennya V dikali T aksen. Nah, ternyata jika kita menurunkan X-nya ini 2 kali, TX per DT kuadrat, kita bisa mendapatkan M dikali D kuadrat T X aksen per DT. Nah, inilah yang dimaksud oleh Einstein ketika kita memperhatikan dua kerangka acuan yang berbeda. Ada pengamat yang diam, kemudian ada pengamat yang bergerak. Nah, yang ini dikatakan oleh Einstein adalah ini. Hukum fisikanya sama. Ini kan sama kan? Hukum fisikanya sama, tetapi dia memiliki keadaan yang berbeda. Ini geraknya yang relatif, yang bergerak secara relatif. Oke. Selanjutnya, postulat yang dikemukakan oleh Einstein yang pertama,
semua hukum fisika yang berlaku sama untuk setiap pengamat yang berada dalam kerangka inersial. Artinya, semua dalam alam semesta memiliki hukum fisika yang sama, yang dikenakan berlaku sama untuk setiap pengamat yang berada dalam kerangka inersial. Yang kedua, kecepatan cahaya konstan dalam ruang vakum. Ini kecepatan cahaya itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dalam postulat kedua ini menyebabkan persamaan Galilean harus direvisi menjadi persamaan Lorentz. Ini disebabkan karena postulat kedua ini. Itu kecepatan cahayanya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Untuk postulat pertama, saya sudah jelaskan. Untuk postulat kedua, kecepatan cahaya. Jadi dalam konsep relativitas sampai sekarang, kita mengambil kesepakatan bahwa kerangka acuan yang tetap atau yang bersifat universal kita ambil adalah kecepatan cahaya, karena kecepatan cahaya ini tidak dipengaruhi oleh apapun. Pengamatnya diam atau pengamatnya bergerak, itu tetap sama. Kecepatan cahayanya tetap sama, sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.